Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu matriks ya. Ini mata pelajaran di kelas 11 matematika. Kemudian apa itu matriks? Matriks itu adalah ada sebuah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom ya. Jadi di dalam matriks itu ada yang namanya elemen, ada yang namanya komponen matriks ya. Nanti Ibu perlihatkan contohnya. Kemudian ada yang namanya ordo. Apa itu ordo? Ordo itu adalah banyaknya baris kali banyak kolom ya. Itu disebutnya ordo matriks. Ukuran matriks. Oke, sekarang langsung ke contoh saja. Di sini ada sebuah angka atau bilangan ya. Kemudian di kanan dan kirinya itu ada tanda kurung siku. Nah, ini adalah contoh dari matriks anak-anak ya. Ini contoh matriks. Jadi ada sebuah bilangan di sini ya. Ada sebuah bilangan, angka 1, 2, 3, lalu ada 2, 0, 6, dan lain sebagainya. Lalu di ujungnya ada kurung siku. Ini namanya matriks ya. Oke, selanjutnya tadi di matriks itu ada yang namanya baris. Baris itu yang sebelah mana, kemudian kolom itu yang sebelah mana ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 1, 2, 5, 4. Ini merupakan baris pertama. Ya. Lalu ada lagi di baris kedua. Nah, ini yang tandanya warna merah. Ini adalah baris kedua. Selanjutnya ada di ketiga, ini namanya baris ketiga. Nah, jadi di sini baris ketiga itu bukan hanya satu angka, tapi ada 4 angka, yaitu ada 3, 6, 4, dan 7. Nah, selanjutnya di matriks itu selain ada baris, ada juga yang namanya kolom. Nah, yang mana kolom? Nah, ini kolom. Dari atas ke bawah. Angka 1, angka 2, angka 3 ini namanya kolom pertama. Selanjutnya di sebelahnya ada angka 2, angka 0, angka 6. Ya. Lalu di kolom ketiga ada 5, ada 5, ada 4. Selanjutnya ada 4, ada 6, ada 7. Ya. Ini namanya kolom. Jadi kalau di sini kalau ditanya siapakah angka yang berada pada baris ke-1? Perhatikan kata-kata Ibu. Baris ke-1, kolom kedua. Coba perhatikan yang mana? Oke, jawabannya ini. Ya. Nah, angka 2 di sini dia berada pada baris ke-1, lihat ke sebelah kanan barisnya ke-1. Lalu berada pada kolom kedua. Ya. Jadi angka 2 di sana, baris ke-1 kolom kedua. Oke, paham sampai sini ya anak-anak. Selanjutnya ada yang namanya ordo. Ada yang namanya ordo. Ordo itu merupakan tadi ya banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Kalian lihat di sini ada berapa baris? Ya, ini ada barisnya ada 1, 2, 3. Lalu ada berapa kolom? Di sini kolomnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya, tadi yang namanya ordo itu baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Jadi ordo yang dimiliki oleh matriks A ya itu 3 kali 4. Bisa ditulis seperti ini. Matriks A 3 kali 4. Selanjutnya, secara umum matriks dapat dituliskan seperti ini. Ya, seperti tadi ya contohnya udah ditulis. Lalu ada beberapa jenis matriks. Ada yang namanya matriks 0. Apa itu matriks 0? Ya, matriks 0 itu berarti semua elemennya atau bilangannya itu bernilai 0. Nah, ini contohnya. Jadi ini semuanya nilainya 0. Anggota bilangannya semuanya 0. Selanjutnya ada matriks bujur sangkar.
Nah, kalau ini matriks yang banyak barisnya itu sama dengan banyak kolom. Jadi kalau barisnya ada 2, ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian ada yang contoh yang matriks B di sini ada 3 baris, kolomnya juga ada 3. Nah, ini juga sama ya, 4 kali 4. Selanjutnya ada matriks diagonal. Apa itu contohnya kayak gimana? Nah, jadi di sini ada yang membentuk diagonal ya, yang bilangannya itu nilainya 0. Ini contohnya pada matriks A. Selanjutnya di sini ada matriks yang di luar yang utamanya itu bernilai 0. Nah, ini contohnya yang matriks B. Ini juga sama. Selanjutnya ada matriks skalar. Jadi pada diagonal yang sama itu memiliki angka yang sama. 3, 3. Yang lainnya juga sama. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 4. Selanjutnya ada matriks identitas. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada elemen atau bilangan. Pada diagonal utamanya itu nilainya 1. Jadi satu diagonal itu semuanya nilainya 1. Ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya ada matriks segitiga atas. Maksudnya apa? Jadi yang di selain segitiganya itu nilainya 0. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nah ini yang lainnya adalah 0. Ini namanya segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah, berarti kebalikannya yang tadi. Ya, yang di atasnya itu berupa bilangan atau elemennya 0 semua yang di atas ini ya. Selanjutnya kita masuk ke operasi pada matriks. Jadi di matriks ini anak-anak ada yang namanya penjumlahan, ada yang namanya pengurangan, 2 buah matriks. Apa syaratnya? Syarat untuk menjumlahkan atau mengurangi 2 matriks. Ya. Itu syarat utamanya itu harus memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya tidak sama, maka tidak bisa kita jumlahkan atau tidak bisa kita kurangi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ketika ada bilangan pada matriks A misalnya di sebelah sini. Nah, maka kalau dijumlahkan itu harus yang sama satu baris sama satu kolom dengan matriks A. Nah, berarti di sini nanti penjumlahannya A di sini dengan B di sini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke contoh soalnya saja ya. Oke, ini pertambahan-pertambahannya. Ini juga berlaku untuk yang pengurangan. Intinya untuk pengurangan dan penjumlahan matriks selain ordonya yang sama, kamu harus menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang satu baris dan satu kolom yang sama. Ya, jadi jangan kemana-mana. Contohnya nih, A11 dengan B11. A12 dengan B12. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Oke, kita langsung masuk ke contoh penjumlahan matriks. Misalnya ada matriks A, ya ini matriks A. Lalu ada matriks B. Ini memiliki ordo yang sama, jumlah barisnya yang sama,
barisnya ada 2, ya. Ini baris. Oke. Ini baris namanya, satu baris ya. Ini juga satu baris. Ini baris kedua. Ini baris kedua juga. Nah, ya. Kemudian ini juga memiliki kolom yang sama. Nah, kolom yang ini berarti nanti samanya dengan ini. Ya. Kemudian kolom yang kedua, nah kedua ini berarti samanya dengan yang sebelah sini. Kemudian kolom ketiga ini juga samanya dengan kolom ketiga lagi. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai salah menjumlahkan atau mengurangi elemen atau bilangan yang ada dalam sebuah matriks. Kita langsung ke contoh saja. Misalnya ada matriks A dan matriks B. Lalu tentukan nilai pertambahan dari matriks A, ya. Ada matriks A ditambah dengan matriks B. Ya, kamu tuliskan dulu seperti ini. Ada matriks A, ya. Yang ini berarti matriks A. Kamu tulis ulang. Yang ini matriks B. Nah, kamu simpan ulang. Lalu selanjutnya gimana? Nah, tadi penjelasan di awal itu kamu jumlahkan yang memiliki baris dan kolom yang sama. Misalnya di sini nih, ya. Dari mana ini 9 tambah 3? Nah, tadi kan kalian udah tahu. Bentar ya. Nah, angka 9 di sini di matriks A. Samanya ordo dan baris dan kolomnya itu samanya dengan angka 3 di sini. Makanya di sini penjumlahannya 9 tambah 3. Lalu kita lihat yang kedua. Nah, yang ini nih. Angka 2 di sini itu sama posisinya dengan angka 6. Jadi di sininya 2 tambah 6. Lalu selanjutnya angka 3 di sini itu sama dengan angka 1 di sebelah kanan sini. Sehingga di sini ditulisnya 3 ditambah 1. Begitupun untuk yang baris kedua. Angka 4 di sini samanya dengan angka 2 di sini. 7 dengan 1. 8 dengan 0. Ya, sehingga di sini kalian tulis 4 dengan 2, 7 dengan 2, 8 dengan 0. Lalu selanjutnya tinggal kamu jumlahkan saja. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Ya, 2 ditambah 6 itu hasilnya 8. Begitupun seterusnya. 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, 7 tambah 2 9, 8 tambah 8 tambah 0 itu 8. Nah, sehingga kita bisa memperoleh penjumlahan matriks A dengan B itu hasilnya ini. Nah, semoga kalian paham ya dengan contoh soal ini. Selanjutnya, ini ada contoh pengurangan dari matriks A dikurangi B. Ini juga sama. Prosesnya sama kayak tadi. Kamu bidik dulu ya, yang satu baris, yang satu kolom yang sama siapa? Oh, di sini angka 9 samanya pasti dengan angka 3. 8 yang di bawah kanan ya, itu samanya juga dengan 0 yang berada di bawah kanan juga. Begitu seterusnya. Hanya di sini karena di sini pengurangan ya, maka di sininya juga operasinya pengurangan. 9 kurangi 3, 6. 2 dikurangi 6 itu hasilnya minus 4. 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2. Dan seterusnya. Sehingga kita peroleh penjumlahan atau pengurangan ya. Pengurangan dari matriks A dikurangi B hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ya, nah ini mungkin untuk memperjelas lagi. 9 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 2, 7 dengan 2, 8 dengan 0.